Setelah Indonesia kalah dari Filipina yang berujung gagalnya timnas Indonesia lolos ke fase berikutnya di Piala AFF, sudah banyak yang mengira, sudah banyak yang memprediksi kalau akan muncul cerita miring atau berita miring atau komentar miring terhadap pelatih timnas Indonesia, yaitu STY. Tapi saya tidak akan berbicara ke sana karena saya berprinsip, ini saya pribadi ya, siapapun pelatihnya, siapapun yang akan menangani timnas Indonesia tetap akan saya dukung, karena siapapun yang dipilih oleh PSSI untuk menukangi timnas tentunya adalah pelatih yang terbaik atau pelatih yang dipercaya untuk mengangkat prestasi timnas. Jadi saya enggak begitu, ini untuk saat ini ya, saya nggak begitu terpengaruh dengan kalimat atau hashtag STY out atau STY stay atau apapun itu. Saya nggak terpengaruh di situ. Saya tetap di tengah, saya tetap mendukung siapapun pelatih yang menangani timnas Indonesia, siapapun itu. Bahkan kalau kita kilas balik timnas yang dulu-dulu, ketika timnas bermain hancur di luar STY ya, di luar STY timnas bermain buruk, timnas bermain ya seperti itulah, banyak long ball nggak jelas itu, saya tetap mendukung siapapun pelatihnya. Jadi di sini saya tidak akan terlibat dalam urusan STY out atau STY in. Yang penting timnas main, saya dukung. Siapa yang latih tetap saya dukung, tetap saya doakan. Kemudian masalah timnas yang kemarin bermain di Piala AFF, jujur saja, terus terang saja, menurut saya masih kurang memuaskan. Memang banyak yang komentar, memang banyak yang berpendapat kalau pemain-pemainnya masih muda, masih U22, belum banyak pengalaman, jadi dimaklumi saja. Ya, saya memaklumi itu, tapi secara permainan masih kurang, masih di luar ekspektasi. Saya memang nggak berharap banyak dengan tim ini untuk menjuarai Piala AFF, tapi saya berharap minimal mendekati permainan dari kakak-kakak mereka. Minimal umpan-umpan mereka itu bisa nyampe, minimal umpan-umpan mereka itu bisa merepotkan pemain lawan. Tapi kemarin nggak terlihat. Ya, sekali lagi saya memang tidak berharap banyak untuk menjuarai di Piala AFF kali ini, tapi saya hanya membayangkan atau berekspektasi bahwa umpan-umpan mereka bisa akurat dan permainan mereka bisa merepotkan lawan. Tapi kemarin tidak terlihat, bahkan kita sempat sering bahkan kedodoran melawan lawan-lawan kita semacam Laos gitu, terus Vietnam kalah, Filipina kita sering terlihat kedodoran, walaupun memang ada progres dari pertandingan di awal, kemudian selanjutnya memang seperti ada peningkatan bahwa pemain kita seperti ingin berusaha memegang bola, ingin berusaha menyerang. Tapi ya menurut saya masih kurang lah. Peningkatan ada, tapi masih jauh dari harapan saya. Ya, semua udah selesai, kita udah kalah di Piala AFF 2024. Sekarang kita ambil positifnya saja, kita ambil hikmahnya saja. Seperti apa hikmahnya yang bisa kita ambil, seperti apa sisi positifnya yang harus kita ambil. Kalau kita berkaca pada strategi STY yang katanya berubah-ubah, pemainnya juga berubah-ubah. Kalau kita ngambil positifnya, ini adalah pelajaran yang baik untuk adik-adik kita, untuk timnas yang kemarin bermain, yaitu bagaimana cara mengatasi atau melaksanakan strategi pelatih yang berubah-ubah. Harus bisa menjalankan strategi, ketika strategi berubah harus adaptasi, harus bisa melaksanakan. Memang ini nggak mudah, memang ini susah, bahkan untuk sekelas tim besar pun, untuk sekelas pemain besar pun, mereka juga butuh adaptasi ketika mendapatkan pelatih atau ketika mendapatkan strategi yang
tidak biasanya. Memang ini nggak mudah ketika kebiasaan seorang pemain misalnya menggunakan 4-4-2, katakanlah 4-4-2, kemudian di lapangan menggunakan 3-4-3, 4 back dengan 3 back tentunya mempunyai tugas yang berbeda. Nah, ini butuh adaptasi, ini butuh pengetahuan teknik taktikal, ini butuh pengalaman atau jam terbang. Bagaimana mereka bisa menjalankan strategi pelatih. Tentunya ini berguna ketika mereka beranjak dewasa, ketika mereka bermain di tim lain, tim besar, atau bermain di luar negeri dan bertemu dengan pelatih-pelatih lain, di mana pelatih lain mungkin kadang gonta-ganti strategi, gonta-ganti taktik, gonta-ganti line up. Mereka bisa cepat beradaptasi, memberikan semacam pandangan terhadap pemain. Ini loh, kalian biasa main 4-4-2, sekarang saya kasih 3-4-3. Nanti kan pemain pada mikir, oh ya, ternyata nggak semuanya kebiasaan saya di klub yang bermain dengan teknik semacam, dengan taktikal strategi semacam ini, ternyata strategi di klub nggak terpakai, dan saya harus beradaptasi dengan cepat ketika mendapatkan strategi yang lain dari pelatih yang baru. Nah, ini kan semacam wawasan, membuka wawasan mereka bahwa di dunia ini ada banyak pelatih, ada banyak strategi yang harus mereka kuasai ketika mereka bermain bola. Tapi bagaimana cara mereka bisa beradaptasi dengan cepat atau mempercepat adaptasi mereka? Yaitu salah satunya dengan cara skill individu, meningkatkan kemampuan individu. Bagaimana mereka ketika di klub terbiasa dengan umpan-umpan pendek, ketika sekarang mendapatkan pelatih lain disuruh umpan-umpan lambung. Tentunya kalau terbiasa umpan pendek, ya nggak akan akurat dengan umpan lambung. Jadi mereka harus bisa meningkatkan diri mereka ketika mendapatkan strategi dengan harus menggunakan umpan pendek, ya mereka harus bisa. Ketika mendapatkan pelatih dengan strategi harus umpan lambung, harus umpan panjang, mereka juga harus bisa melaksanakan dengan baik tentunya. Nah, ini kan tentunya kemampuan diri, skill individu sangat diperlukan. Itu belum lagi masalah fisik. Mungkin di klub lama mereka terbiasa bermain yang ngendok, agak sedikit ngendok gitu kan. Kemudian di klub baru dengan mobile, lari ke sana kemari, lari terus berlari terus, bergerak, umpan bergerak, tentunya butuh fisik yang prima. Dan ini tentunya skill individu, kemampuan individu sangat ditentukan, sangat berpengaruh terhadap sebuah permainan. Ya, daripada kita mengkambing hitamkan seseorang, daripada kita menghujat seseorang, daripada kita menyalah-nyalahkan seorang komen dengan komentar-komentar pedas, lebih baik kita cari sisi positifnya saja, kita cari pembelajarannya saja, kita ambil hikmahnya, kita ambil pengalaman dari Piala AFF kemarin. Ini bukan cuma masalah di pemain-pemainnya aja, mungkin bisa di sisi kepelatihannya, di pelatihnya, staff-staffnya, mereka bisa ambil positifnya aja, ambil hikmahnya. Dari PSSI juga bisa mengambil hikmah dari pertandingan ini, dari event kemarin di Piala AFF. Dan untuk supporter, oke lah, memang STY bukan orang yang sempurna, banyak kelemahan dan bolehlah dikritik, tapi ya jangan dengan kata-kata kasar. Tunjukkan kita bangsa timur yang punya sopan santun, kritik dengan bahasa yang baik. Juga untuk pemain, maksudnya kritik untuk pemain, janganlah dengan kata-kata yang menghujat, dengan kalimat-kalimat kasar yang tentunya bisa atau mungkin bisa menjatuhkan mental mereka. Kita kritik mereka, kita beri masukan mereka dengan bahasa yang
sopan, sehingga para pemain juga lebih bisa bersemangat untuk meningkatkan diri mereka. Oke, maju terus sepak bola Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita. Jangan menyerah, kita masih ada di R3 Piala Dunia. Kita doakan terus. Cemut.